anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, hari ini anak-anak, ibu akan mendongengkan kalian yaitu kisah gadis pemalas dan kisah gadis yang rajin. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan dongengnya? Oke, jadi semuanya dengarkan dengan baik ya. Ada sebuah rumah di desa yang jauh, tempat tinggal seorang suami dan istri. Keduanya memiliki seorang anak perempuan dari masing-masing pernikahan sebelumnya. Sang istri itu sangat mencintai anaknya. Sang istri sangat mencintai anak perempuannya. Dia selalu memberikan pakaian baru kepada anak ini, dan juga dia tidak pernah menyuruh apapun kepada anak ini, sehingga anak ini menjadi gadis yang sangat pemalas. Ia akan duduk sepanjang hari di kamarnya ini tanpa melakukan apapun. Ketika gadis ini sedang menyirami tanaman, lalu ibu tirinya datang. "Hei, kenapa kau masih di sini? Cepat pergi bersihkan rumah." "Tapi ibu, aku baru saja membersihkan tanaman dan aku sudah membersihkan rumah tadi pagi." "Berani kau membantahku?" "Baiklah ibu." Ibu tirinya selalu memperlakukan gadis ini secara tidak adil. Ia menyuruh gadis ini untuk membersihkan rumah, seperti mengepel, mencuci piring, menyapu, membersihkan halaman rumah, dan lain-lainnya. Tetapi gadis ini tidak pernah mengeluh. Ia selalu membersihkan rumahnya setiap hari dengan tersenyum dan semangat. Lalu ayahnya menyaksikan semuanya. Hatinya sangat sakit dan kasihan melihat putrinya. "Maafkan aku, putriku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." "Tidak apa-apa, ayah. Sekarang waktunya aku untuk menjagamu. Engkau sudah merawat aku sejak kecil hingga besar, dan aku akan membersihkan rumah setiap hari. Lagi pula aku juga sudah besar, dan aku juga akan menghasilkan uang yang sangat banyak." "Kau benar, ayahmu sudah sakit-sakitan. Sekarang, kenapa kau tidak keluar saja dari rumah ini dan mencari pekerjaan dengan keluarga kaya?" "Beraninya kau. Kenapa kau tidak ingin mengirim putrimu saja?" "Oh, aku bisa saja menyuruh putriku bekerja. Lagi pula kau kan tahu, dia itu sangat mengkhawatirkan kecantikannya. Kakinya yang mungil dan tangannya yang cantik tidak mungkin untuk bekerja. Nanti dia akan kehilangan kecantikannya itu. Lagi pula putrimu itu kan rupanya tidak begitu cantik. Hahaha. Dan aku sudah putuskan, besok pagi putrimu harus bekerja di keluarga yang kaya." "Tidak apa-apa, ayah. Aku ingin bekerja. Kau tidak usah khawatir ya. Kau juga telah mengajariku dengan baik. Aku yakin suatu hari usahaku akan dihargai." Keesokan harinya, gadis ini pun langsung bersiap-siap untuk bekerja. Dan pada saat ia ingin berangkat, tetapi ibu tirinya tidak memberikan makanan. "Jaga dirimu baik-baik, putriku. Dan ingat pesanku, jangan pernah berkata tidak jika ada yang ingin membutuhkan pertolonganmu, dan rajinlah." Gimana, dongengnya baru berjalan setengah loh, mau dilanjutin? Nah, jadi sebelum melanjutkan dongengnya, ibu mau tanya, tadi ayahnya berpesan apa sih? Masih ada yang inget gak? Oke Fajri, ayahnya berpesan apa coba? Betul, jangan pernah berkata tidak jika ada yang membutuhkan pertolongan. Dongengnya mau dilanjutin lagi nggak nih? Mau, semangat ya, semuanya harus mendengarkan dengan baik lagi ya. Oke, ibu akan mulai lagi. Lalu, gadis ini pun langsung menuju perjalanan. Dia berjalan dari bukit ke bukit, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Dan juga dia tidak kehilangan patah semangat. Ia terus berjalan, berjalan, dan berjalan. Saat ia berjalan, ia bertemu pohon yang sangat kering. Pohon itu pun berbicara. "Halo, maukah kau membantuku?
menyirami tubuhku yang kering ini? Baiklah, aku akan menyiramimu. Tunggu sebentar ya, aku akan mencari air untukmu. Dia langsung menyirami pohon kering ini. Lalu, pohon ini pun berterima kasih kepada gadis ini. Ketika gadis ini sedang berjalan, dia bertemu dengan sumur yang sangat kotor dan sangat rusak. Sumur ini pun berbicara, "Halo, maukah kau membantuku membersihkan tubuhku yang kotor ini dan merapikan tubuhku yang rusak ini?" Gadis itu pun berbicara, "Baiklah, aku akan membantumu." Dan gadis ini pun langsung membersihkan tubuh sumur ini dengan air yang ada di dalam sumur tersebut menggunakan sebuah ember. "Terima kasih atas bantuanmu. Maaf, engkau jadi basah dan kotor." Gadis ini pun berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa membersihkannya sendiri." Tiba saatnya, gadis ini pun sampai di rumah yang sangat besar. Di dalamnya hiduplah 7 orang peri. "Maaf, bolehkah aku beristirahat sejenak di sini?" Lalu 7 peri itu pun berkata, "Sedang apa kau di sini?" "Aku ingin mencari pekerjaan, tetapi aku belum dapat pekerjaan. Bolehkah aku menumpangnya di sini?" Peri itu pun berkata, "Oh, kalau begitu, kau bekerja di rumahku saja. Di sini ada 6 kamar. Kau harus membersihkan setiap harinya 6 kamar tersebut. Tetapi, kau harus ingat, kamar ketujuh tidak boleh kau masuki. Kau paham?" "Baiklah, terima kasih." Ia setiap harinya membersihkan 6 kamar tersebut, dan dia tidak pernah melihat ke kamar ketujuh. Dan gadis ini pun ingin segera pulang dan ingin menemui ayahnya yang sedang sakit. "Setelah lama kau bekerja di sini, mengapa kau tidak ingin tahu tentang kamar ketujuh itu?" "Ayahku selalu berpesan kepadaku, kalau aku bekerja, aku harus mematuhi kata-kata kalian. Ikutlah denganku, nak. Kau akan kuberitahu mengenai ruang ketujuh." Lalu, sesampainya di ruang ketujuh, putri ini pun terkesan melihat banyak sekali emas di dalamnya. "Ambillah, nak. Kau boleh mengambil emas itu sesuka hatimu." Lalu, gadis ini pun mengambil emas tersebut. Ketika di perjalanan pulang, gadis ini bertemu dengan sumur yang telah ia bersihkan. "Halo, kemarilah, nak. Apakah kau haus? Silahkan minum air dan hilangkan dahagamu." "Baiklah, terima kasih." Ia melanjutkan perjalanan lagi. Ia bertemu dengan pohon apel yang sangat banyak buahnya. Pohon itu pun berbicara, "Kemarilah, nak. Kau telah membantuku menyirami tubuhku pada saat aku kekeringan." Gadis ini pun membawa buah-buah apel tersebut. Ketika gadis ini sampai di rumah, ayahnya telah menunggu di depan pintu, dan ia pun berlari untuk memeluk ayahnya. Ibu tirinya sangat iri melihat anak tirinya membawa emas yang sangat banyak. Ia pun langsung berteriak memanggil putrinya, "Kau harus mencari pekerjaan dan harus menghasilkan uang yang lebih banyak dari dia. Cepat kau bekerja." Lalu gadis ini pun langsung mematuhi ibunya untuk bekerja dengan malas-malasan. Di tengah perjalanan, gadis ini bertemu dengan pohon apel yang sangat kering. Pohon itu benar-benar kering, dan pohon itu berbicara, "Maukah kau membantuku menyirami tubuhku yang sangat kering ini?" Lalu gadis ini pun berbicara, "Apa kau bilang? Kau menyuruhku untuk menyiramimu. Tidak mungkin aku mau.
Saat ia melanjutkan perjalanannya, ia bertemu dengan sumur yang sangat kotor. Sumur itu memintanya untuk dibersihkan. Lalu gadis ini pun berkata, "Apa? Di bawah terik matahari seperti ini? Tidak mungkin aku ingin menyiramimu. Kulitku ini bisa terbakar." Sampai tiba saatnya, sampailah ia di rumah 7 peri. "Sedang apa kau di sini, Nak?" Gadis ini pun berkata, "Bolehkah aku istirahat di sini? Aku sangat capek hari ini." "Kau ingin bekerja di sini?" "Iya, aku ingin bekerja di sini. Apakah kau mengizinkanku untuk bekerja di sini?" Lalu putri itu mengizinkannya. "Tapi kau harus ingat ya, Nak. Kau setiap hari harus membersihkan 6 kamar. Dan kau tidak boleh masuk ke kamar ke-7. Kau paham?" Gadis ini pun dengan rajin membersihkan 6 kamar tersebut. Dan seseringkali keesokan harinya, gadis ini pun membersihkan 6 kamar tersebut. Dan sampai suatu ketika, gadis ini ada rasa ingin tahu ada apakah di dalamnya. Sampai-sampai gadis ini pun memasuki kamar ke-7 tersebut. Dan pada saat gadis itu memasuki ruang ke-7, di dalamnya sangat gelap. Tidak ada apa-apa, tetapi melainkan ada banyak sekali lebah, dan lebah itu langsung menyengat gadis tersebut sampai gadis tersebut memar-memar tubuhnya. Tubuh gadis itu memar-memar dan lebam-lebam. Ia langsung berlari dan berlari untuk pulang. "Tolong aku, tolong!" Dan ia terus berlari. Oke, sekarang sudah selesai ya dongengnya. Seru nggak dongengnya? Seru sekali ya, dan dari dongeng tersebut banyak sekali pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil loh. Jadi pesan-pesan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, nggak boleh jadi anak yang malas. Yang kedua, harus patuh terhadap orang tua. Yang ketiga, harus tolong-menolong dan harus selalu berbuat baik. Baik, itu saja ya. Semoga dongeng yang ibu telah ceritakan kepada kalian dapat diambil pesan-pesan dan pembelajarannya ya.